Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Persiapkan alat tulis. Jika dibutuhkan, catat poin penting terkait materi berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu manusia atau tenaga ahli, dan teknisi. Selanjutnya, money atau uang, yakni modal atau investasi. Yang ketiga, material atau bahan baku. Yang keempat, mesin atau mesin. Keberadaan mesin atau peralatan harus diatur dan dijaga dengan tepat, sehingga kegiatan perusahaan bisa berjalan tanpa kendala. Kelima, menit atau waktu. Keenam, market atau pasar. Dan yang terakhir, metode atau metode untuk membantu proses kegiatan perusahaan menjadi semakin efektif dan efisien. Kondisi peralatan dan mesin yang baik dan siap digunakan akan sangat membantu pengguna atau user dalam menjalankan aktivitas usahanya. Para ahli berkeyakinan bahwa tersedianya mesin dan peralatan dalam kondisi selalu siap pakai merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kinerja organisasi. Dari itu pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sangat penting untuk dilakukan. Lingkup pembahasan pada materi hari ini yakni: yang pertama, pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Kedua, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Ketiga, manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Keempat, macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Kelima, tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Purwanto dan M. Ali, manajemen perawatan sarana dan prasarana merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, actuating, pemberdayaan, dan pengawasan, controlling. Secara umum perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terjaga. Selain itu, perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kalibrasi, pengaturan, penyetelan atau perbaikan peralatan sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga siap untuk dipergunakan lagi. Berikut ini tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Purwanto dan M. Ali. Pertama, barang-barang, alat, mesin, terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. Kedua, mengoptimalkan usia alat, mesin karena terpelihara dengan baik. Ketiga, menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Keempat, menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Kelima, menghindari kehilangan alat, mesin karena telah terkontrol secara rutin. Keenam, menghindari penyimpanan yang tidak teratur. Ketujuh, menjamin keselamatan pemakai alat, mesin karena adanya pengecekan kondisi alat, mesin secara berkala. Selanjutnya, manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Purwanto dan M. Ali, yakni: pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Ketiga, meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap bagian atau suku cadang sarana dan prasarana. Keempat, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan akibat kerusakan total. Kelima, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik.
Keenam, menghindari kecelakaan kerja. Ketujuh, meningkatkan motivasi para karyawan dalam mengidentifikasi sarana dan prasarana yang memerlukan perawatan lanjutan. Kedelapan, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan biaya perawatan rumah sakit. Kesembilan, mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. Kesepuluh, mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Menurut Purwanto dan M. Ali, metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4, yaitu: yang pertama, time-based maintenance. Time-based maintenance merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut, tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, condition-based maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakannya pemeliharaan. Yang ketiga, breakdown maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Untuk tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, secara umum terbagi menjadi 3 tahap yang mencakup. Pertama, yakni perencanaan kegiatan. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendesain sistem pemeliharaan dalam memperkirakan anggaran dan penyediaan tenaga yang cukup dan terampil. Kedua, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pemeliharaan mencakup pengamatan inventarisasi peralatan yang dipakai. Ketiga, pasca pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan pasca pelaksanaan pemeliharaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan perawatan atau pemeliharaan yang telah dilakukan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dengan adanya video ini mampu membantu kalian dalam memahami materi terkait pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Tetap semangat dan terus belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.